Hari itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. "Terima kasih hadiahnya ya, Ibu Mertua." Aku membaca kalimat itu berulang kali sambil menatap layar. Senyum tipis muncul di bibirku, bukan karena bahagia, tapi karena tahu permainan baru saja dimulai. Karina, menantuku, mengira ia baru saja menipu ibu mertuanya sendiri. Ia tak tahu, kartu elektronik yang ia gunakan untuk berbelanja perhiasan dan liburan mewah sebenarnya adalah umpan, perangkap yang dengan sabar kusiapkan. Selama 3 dekade aku bekerja di dunia keuangan, aku belajar bahwa uang selalu mengungkap siapa seseorang sebenarnya. Dan malam itu, sambil menyeruput teh melati di teras, aku tahu, Karina akan segera menunjukkan wajah aslinya. Ia pikir ia sedang menang, padahal justru sedang berjalan menuju kejatuhannya sendiri. Suasana malam sunyi, hanya lampu gantung tua yang berayun pelan diterpa angin. Di balik ketenangan itu, aku menunggu saat kebenaran akan menamparnya keras, tanpa aku perlu mengucapkan sepatah kata pun. 2 tahun lalu, aku masih ingat betul hari ketika Arya memperkenalkan Karina ke rumah. Kami makan malam sederhana di meja rotan peninggalan mendiang suamiku. Karina tampil anggun, suaranya lembut, gerakannya halus, dan senyumnya seolah selalu siap di wajahnya. Ia memanggilku, Ibu Sari, dengan nada manis, terlalu manis bahkan. Awalnya aku pikir itu bentuk hormat. Tapi semakin lama, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Setiap tindak tanduknya seperti telah dipelajari. Cara menatap, tertawa, memuji, hingga menyentuh bahuku saat berbicara, semuanya terasa terlalu sempurna. Aku pernah bekerja di dunia keuangan selama 30 tahun. Naluri untuk membaca kebohongan sudah mendarah daging. Dan ada sesuatu di balik kelembutan Karina yang tidak bisa kupercayai. Namun, aku memilih diam. Aku tak ingin menuduh tanpa bukti. Hari-hari berikutnya, Karina makin sering datang ke rumah, kadang sendiri, tanpa Arya. Ia berpura-pura akrab, menanyakan resep, memuji foto-foto keluarga, atau pura-pura membersihkan meja. Tapi di balik itu, aku tahu ia sedang mempelajari sesuatu. Suatu siang, aku memergokinya membuka laci meja kerjaku yang seharusnya terkunci. Ia tersenyum gugup. "Aduh, maaf, Bu, saya kira ini tempat serbet." Padahal aku tahu, tidak ada satupun serbet di situ. Hanya dokumen lama dan sebuah kartu kredit tak terpakai. Saat itu aku belum punya bukti, tapi aku tahu, permainan akan segera dimulai. Sejak hari itu, aku tahu langkah berikutnya bukan menuduh, melainkan menunggu. Sebagai orang yang pernah hidup dari strategi dan perencanaan, aku tahu, kebenaran paling tajam datang dari perangkap yang tenang. Aku menyiapkan sebuah kartu replika, tampak baru, berlogo platinum, tapi tak memiliki akses ke rekening manapun. Nomor, chip, bahkan tanda tangan palsunya, semuanya tampak sempurna. Aku menaruhnya di tempat yang mudah ditemukan, di kotak beludru kecil di lemari belakang, seolah terlupakan. Dan seperti yang kuduga, Karina datang lagi, kali ini tanpa Arya. Ia berpura-pura ingin membantu membersihkan lemari lama. Saat matanya menemukan kartu itu, aku bisa melihat percikan kecil di balik senyumnya yang manis. "Wah, Ibu punya kartu platinum ya?" katanya riang. Aku tertawa pelan. "Dulu, Nak. Sekarang sudah pensiun. Sudah tak aktif lagi." Beberapa jam setelah ia pulang, aku memeriksa kotak itu. Kartu itu sudah tak ada. Tapi tak ada rasa panik, karena permainan akhirnya dimulai. Keesokan harinya, notifikasi pertama muncul di ponselku. Transaksi senilai 8,7 juta rupiah di butik perhiasan, lalu 4,5 juta rupiah di salon kecantikan, disusul 2 juta rupiah di kafe rooftop. Aku tersenyum. Setiap transaksi terekam dalam sistem pelacak yang kupasang bersama Wisnu, sahabat lamaku dari unit kejahatan digital. Hari berganti, angka membengkak. 55 juta rupiah untuk jam tangan mewah, 22 juta rupiah untuk villa di Bali, dan 12 juta rupiah untuk gaun desainer. Totalnya, hampir 400 juta rupiah dalam 5 hari. Aku tidak marah, tidak juga kecewa. Yang kurasakan justru rasa tenang yang aneh,
Karena akhirnya semua prasangka mendapat bentuk nyatanya. Dan yang lebih lucu, Karina bahkan sempat mengirim pesan. Terima kasih hadiahnya, Ibu Mertua. Ia pikir ia sedang menang. Padahal ia baru saja melangkah ke dalam labirin yang kubangun sendiri. Hari Rabu pagi, pukul 10:47. Angin Bali berhembus lembut di kafe tersembunyi yang dikelilingi sawah hijau. Di atas meja kayu, 2 cangkir kopi masih mengepulkan uap hangat. Aku datang lebih awal, duduk dengan tenang. Tahu bahwa siapapun yang berdosa, pada akhirnya akan datang karena rasa penasaran. Dan benar saja, beberapa menit kemudian Karina muncul. Gaun putih linennya berkibar tertiup angin. Wajahnya ditutupi kacamata hitam besar. Langkahnya cepat, marah, tapi terkontrol. Ia duduk di hadapanku tanpa bicara. Apa maksud ibu mengejarku ke Bali? Suaranya dingin, tapi getarannya tak bisa disembunyikan. Aku menatapnya tanpa ekspresi, lalu meletakkan ponsel di atas meja. Layar menampilkan daftar transaksi, butik, hotel, spa, jam tangan mewah, semua dengan nominal fantastis. Masih mau berpura-pura tidak tahu? Tanyaku lembut. Wajahnya memucat. Ia menatap layar itu lama sebelum berusaha tersenyum. Itu, ibu yang kasih, kan? Kartu itu dari ibu. Aku cuma pakai karena ibu bilang boleh. Aku menyela pelan. Kartu itu tidak pernah aktif. Itu kartu umpan. Karina. Nomornya palsu. Tapi semua transaksimu kami rekam. Ia terdiam. Dari balik kacamata hitamnya, aku bisa melihat matanya bergetar. Aku tidak melaporkanmu ke polisi belum, kataku pelan. Tapi kamu tahu apa yang lebih menarik? Semua merchant tempat kamu berbelanja sudah menyerahkan CCTV-nya pada unit kejahatan digital. Karina menegakkan tubuhnya. Panik tapi mencoba bertahan. Itu pelanggaran privasi. Aku bisa tuntut balik. Aku tersenyum. Silakan. Tapi kamu tahu siapa yang akan lebih dulu masuk penjara? Hening. Hanya suara angin dan sendok yang beradu di meja sebelah. Beberapa detik kemudian, topengnya retak. Baik, aku salah, katanya dengan suara bergetar. Tapi ibu tidak mengerti. Aku hanya ingin hidup pantas. Semua orang di media sosial hidup mewah. Aku hanya ingin terlihat setara. Aku menatapnya tajam. Dan untuk itu, kamu rela mencuri dari orang yang menganggapmu keluarga? Ia tidak menjawab. Air matanya menetes. Tapi bukan karena penyesalan, melainkan ketakutan. Aku beri kamu 3 hari, kataku akhirnya. Kembalikan semua barang, uang, dan jujurlah pada Arya. Kalau tidak, aku yang akan bertindak. Karina berdiri dengan cepat, hampir menjatuhkan kursinya. Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Aku menatap cangkir kopinya yang tak tersentuh. Uapnya mulai hilang, seperti sisa kehangatan yang kini berubah jadi dingin. Aku tahu, ia tidak akan menepati janjinya. Orang seperti Karina tidak tahu arti kehilangan, sampai semuanya benar-benar diambil. 2 hari setelah pertemuan di Bali, tak ada kabar dari Karina. Tidak ada pesan, tidak ada permintaan maaf, dan tentu saja, tidak ada pengembalian barang. Aku tahu ia tidak akan datang. Ia mungkin sedang bersembunyi di balik layar ponselnya, menata kebohongan berikutnya. Sore itu, Arya datang ke rumah dengan wajah lelah dan mata sembab. Ibu, katanya lirih. Aku nemuin ini di meja kerja Karina. Ia menyerahkan kotak hitam kecil berlogo butik perhiasan mewah. Di dalamnya, 4 gelang emas putih, 1 liontin, dan sebuah flash disk. Tolong, Bu. Aku nggak tahu harus percaya siapa lagi, katanya. Aku mengangguk dan memintanya pulang beristirahat. Setelah rumah kembali sunyi, aku menyalakan laptop tua peninggalan mendiang suamiku, memasukkan flash disk itu perlahan. Isi di dalamnya hanya 1 folder, backup file. Saat kubuka, layar menampilkan tangkapan percakapan antara Karina dan seseorang bernama Doni. Setiap barisnya membuat darahku berdesir. Ibu Sari itu gampang banget dibodohin. Kalau ini berhasil, kita pindah ke Singapura. Aku muak pura-pura jadi istri baik-baik.
Tanganku bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena amarah yang selama ini kutahan akhirnya menemukan bentuknya. Karina bukan hanya pencuri, dia bersekongkol dengan kekasih gelapnya untuk menipu dan menjual data keluargaku. Pagi berikutnya, aku mengirim file itu ke Wisnu. 1 jam kemudian, telepon berdering. Ibu Sari, suara Wisnu terdengar tegas. Kami sudah identifikasi IP dan lokasi. Doni ini punya 2 catatan kriminal, penipuan investasi dan penyalahgunaan data. Kami akan bergerak. Hari Jumat sore, langit Surabaya kelabu. Pesan dari Wisnu masuk. Kami sudah amankan keduanya. Doni mencoba kabur, tapi berhasil ditangkap. Karina mengelak, tapi semua bukti cukup kuat. Aku menatap layar lama, lalu menutup ponsel. Arya duduk di depanku. Wajahnya hancur tapi pasrah. Ia membaca laporan dan foto-foto penangkapan tanpa suara. Aku kira dia cinta, Bu. Katanya akhirnya. Aku menggenggam tangannya. Orang yang mencintaimu tidak akan mencuri, Nak. Ia mengangguk. Air matanya jatuh tanpa suara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rumah kami terasa hening, tapi hening yang jujur. Tidak ada lagi tawa palsu. Tidak ada lagi aroma parfum mahal. Hanya kejujuran yang tersisa, walau terasa pahit. Seminggu berlalu sejak penangkapan itu. Rumah kembali tenang. Terlalu tenang. Mungkin. Tak ada lagi suara langkah sepatu tinggi Karina. Tak ada lagi aroma parfum mahal yang menyengat di ruang tamu. Yang tersisa hanya keheningan dan udara lega yang samar-samar bercampur pilu. Arya memilih tinggal di apartemen lamanya. Katanya, ia butuh waktu untuk memulihkan diri. Tapi aku tahu, yang sebenarnya ia butuhkan bukan waktu, melainkan kejujuran dari dirinya sendiri. Hari Minggu pagi, aku membawakannya rawon kesukaannya. Saat pintu dibuka, wajahnya tampak letih, namun matanya sudah berbeda, lebih jernih, lebih dewasa. Kami makan dalam diam cukup lama sebelum akhirnya ia berkata, "Bu, aku mimpi Karina datang. Dia minta maaf. Tapi dalam mimpi itu aku cuma duduk diam, nggak bisa bicara." Aku menatapnya lembut. "Itu bukan mimpi, Nak," kataku pelan. "Itu caramu melepaskan rasa bersalah." Ia mengangguk pelan, dan air matanya jatuh begitu saja. "Selama ini aku pura-pura nggak tahu, Bu. Aku takut dianggap suami gagal." Aku mengusap bahunya. "Kamu nggak gagal. Kamu hanya mencintai orang yang salah. Itu bukan kelemahan, itu kemanusiaan." Beberapa minggu kemudian, hari sidang tiba. Ruang pengadilan dingin dan sunyi. Aku duduk di barisan depan, Arya di sebelahku. Ketika Karina masuk dengan seragam tahanan oranye, wajahnya pucat, matanya kosong. Semua kilau glamor yang dulu ia banggakan kini sirna. Saat hakim membacakan vonis 7 tahun penjara untuknya dan 9 tahun untuk Doni, tak ada sorak, tak ada air mata. Yang tersisa hanya keheningan yang menandakan bahwa segalanya telah selesai. 2 minggu setelahnya, sebuah paket datang tanpa nama pengirim. Isinya cincin berlian, cincin yang dulu ia pamerkan di Instagram, beserta secari kertas kecil bertuliskan, "Aku tahu ini tidak bisa mengubah semuanya. Tapi setidaknya ibu berhak memilikinya." Aku menatap cincin itu lama, lalu tersenyum tipis. Bukan karena pemaafan, tapi karena kesadaran. Kepercayaan adalah hadiah paling mahal dalam hidup. Dan sekali kau hancurkan, bahkan berlian pun tak bisa menebusnya. Kini, hari-hariku kembali sederhana. Teh melati di pagi hari, halaman belakang yang sepi, dan langit sore yang selalu memberi ketenangan baru. Kadang aku membaca berita tentang Karina, tentang bagaimana karirnya runtuh dan namanya hilang dari dunia maya. Aku tidak bahagia karenanya, tapi aku tenang, karena aku tahu, keadilan akhirnya menemukan jalannya sendiri. Hidup akan selalu menguji siapa yang kita percaya. Kadang, pengkhianatan tidak datang dari musuh, tapi dari orang yang pernah kita panggil keluarga. Namun pada akhirnya, waktu akan menyingkap semuanya. Karena sekuat apapun seseorang berbohong,
Kebenaran selalu menemukan caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Aku belajar satu hal dari semua ini. Kepercayaan adalah hadiah paling mahal. Sekali hancur, tak ada yang bisa menggantikan nilainya, bahkan berlian sekalipun. Kalau kamu pernah dikhianati oleh orang yang kamu percayai, tulislah di kolom komentar. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk melepaskan. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di sini, setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin pernah kamu alami sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Di Bayang-Bayang Hidup,